Perkenalkan, saya Wani Rohati, kelas jauh UPT SMP Negeri 1 Desa. Saya Hanafi dari SMA 2 Maragon Misal. Saya Paulina Kincana dari UPT SD Negeri 1 Berasia. Saya Yuni Surya dari UPT SD Negeri Tanjung Karang. Bergerak, bergerak, pergerakannya dalam inovasi dan karya menuntun arahkan minat bakat kolaborasi bermakna ciptakan insan merdeka yang bahagia profil pelajar Pancasila menjadi. Assalamualaikum, apa kabar Bu Yeni? Waalaikumsalam, baik Bu. Ibu Warni sendiri apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke Bu Yeni, hari ini Bu Yeni ada proses coaching bersama Bu Kolinda ya? Iya, benar banget Bu. Oke, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan kepada Bu Yeni agar nanti kompetensi coaching yang akan dikembangkan dapat terjadi. Apakah Ibu sudah siap dengan proses coaching hari ini? Insya Allah siap Bu. Oke, baik, sebelum kita Ibu memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan ya Bu ya, terkait yang pertama, saya akan jelaskan dulu tentang memberi penilaian yang akan dilakukan pada siang hari ini. Kemudian yang kedua, saya akan mengamati apakah Ibu nanti sudah melakukan proses coachingnya dengan alur kita. Seperti kita ketahui bahwa alur kita itu tadi tidak ada tujuan, kemudian identifikasi, setelah itu rencana aksi dan juga tanggung jawab ya. Nah, yang kedua, bahwa prinsip coaching itu yang pertama Ibu nanti harus setara dengan coach Ibu ya, tidak boleh ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, itu adanya kemitraan. Kemudian juga Ibu harus menggali potensi yang ada pada coaching. Setelah itu prosesnya harus kreatif. Kemudian juga ada kompetensi institusi coaching. Yang pertama ada kehadiran penuh ya. Kemudian ada mengajukan pertanyaan berbobot. Nanti pada saat mengajukan pertanyaan berbobot Ibu harus menggunakan bahasa Bu ya. Kemudian juga mendengarkan secara aktif. Iya, Ya. Oke, apakah ini sudah siap? Iya, insya Allah Bu, dan saya juga akan melaksanakan coaching nanti dengan mengikuti alur cerita seperti yang sudah Ibu jelaskan. Insya Allah siap. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya pada Bu Yeni ya. Iya. Apakah kompetensi yang ingin dikembangkan nanti pada saat proses coaching? Yang saya akan mengembangkan proses coaching nanti, yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian kedua mendengarkan dengan aktif, ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berobat. Saya rasa itu yang akan saya lakukan dengan Ibu Kolinda nanti. Oke, berarti ada tiga ya. Yang pertama ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, Iya, dan juga yang mengajukan pertanyaan yang berobat. Oke, dari ketiga itu yang mana kira-kira yang lebih spesifik? Yang pertama itu mendengarkan dengan aktif, karena saya hanya mendengarkan apa yang dia bicarakan dan kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Oke, berarti ada dua Bu ya. Yang pertama Iya. ada mendengarkan aktif dan aktif juga dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Demikian kalau begitu Ibu ya, menjadikan observasi kita. Terima kasih sudah menjabarkan poin-poin yang rinci tentang kompetensi yang ingin dicapai. Nanti setelah kita Ibu melakukan post coaching dengan Ibu Kolinda, saya akan melihat hasilnya. Iya, baik Bu. Terima kasih. Baik, kalau begitu cukup dulu Bu ini ya. Terima kasih. Segera wujudkan kreatif dan mandirimu. Assalamualaikum Bu Kolinda, apa kabar Bu? Waalaikumsalam Bu Yen, alhamdulillah kabar baik Bu, meskipun agak sedikit kurang sehat karena pilek cuaca seperti sekarang ini ya Bu ya. Hanya saja saat ini saya mempunyai problem Bu. Ya, ada yang bisa saya bantu Bu? Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu? Boleh, kebetulan hari ini saya ada waktu kosong, jadi saya bersedia untuk mendengarkan apa yang Ibu Kolinda hadapi. Begini ya Bu ya, saya ingin menemukan solusi permasalahan saya Bu. Setelah saya ceritakan sama Ibu, saya bisa dapat gambarkan tentang apa yang saya lakukan. Memangnya Ibu ada masalah apa? Jadi begini Bu, saya itu ada masalah di kelas. Salah satu siswa apabila di jam pembelajaran saya
Apa ibu sudah mencari tahu atau menelusuri penyebabnya kenapa dia malas begitu, Bu? Sudah sih Bu, saya sudah memanggil siswa tersebut dan menanyakan penyebab mengapa ia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Lalu setelah ibu amati, apa penyebabnya anak tersebut malas untuk mengikuti pelajaran ibu Polina? Setelah saya amati dan menanyakan langsung pada siswa tersebut, ternyata siswa tersebut tidak suka pelajaran bahasa Indonesia, Bu. Karena teks yang disajikan itu terlalu panjang sehingga membuat anak itu malas membaca dan mengikuti pelajaran saya, Bu. Kalau begitu ceritanya, bagaimana solusi yang ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi minat belajar siswa tersebut? Berdasarkan yang saya amati di sini, ternyata pembelajaran saya itu kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik. Terus di sini saya akan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, mengadakan ice breaking seperti itu, Bu, memilih media yang menarik supaya siswa berminat untuk belajar bersama saya. Luar biasa, Bu ya. Jika kita rating dari angka 1 sampai 10, menurut ibu nih, berapa tingkat keberhasilannya dari yang ibu Polina lakukan? Kalau saya berikan peringkatnya, saya nilai itu dari 8 sampai 9, Bu ya. Baiklah, selanjutnya siapa saja yang bisa membantu ibu dalam menyusun dan melaksanakan rencana tersebut? Iya, Bu, yang membantu saya dalam rencana ini yaitu tidak lupa kepala sekolah, Bu ya, rekan sejawat, dan tidak lupa juga saya mengkomunikasikan ini sama wali serta didik, Bu. Nah, kalau begitu kapan kira-kira ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Wah, kalau yang ini, kalau bisa saya secepatnya, Bu, akan menerapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik bagi murid maupun bagi saya. Kemudian komitmen seperti apa yang akan ibu Polinda lakukan supaya rencana ini berjalan dengan baik? Di sini komitmen saya akan konsisten terus berkolaborasi dengan rekan sejawat, berbagi praktik baik dengan guru hebat baik di sekolah maupun di luar sekolah. Selain itu saya juga mencari referensi-referensi seperti YouTube dan lain sebagainya, Bu ya, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai pendidik dan bisa menerapkan metode gaya belajar yang menarik sehingga kehadiran saya itu dinanti-nantikan oleh murid. Baik, Bu. Adakah dukungan lain yang ibu Polinda butuhkan mungkin? Tentu saja ada, Bu ya, dukungan itu. Yang pertama itu pasti dukungan sarana prasarana, tapi itu semua sudah sudah saya dapatkan, maupun dukungan moral dari kepala sekolah maupun kasih. Ya, baiklah, Bu. Semoga rencana ibu nanti berjalan dengan lancar ya, Bu ya. Ya. Nah, bagaimana perasaan ibu setelah kita berbincang-bincang pada siang hari ini? Alhamdulillah, Bu, sangat lega dan sangat senang sekali rasanya, Bu. Saya merasa telah menemukan solusi hasil dari perbincangan kita ini, Bu. Ya, saya rasa cukup, Bu ya. Syukurlah kalau begitu. Ada hal lain yang mungkin ibu ingin sampaikan selain daripada permasalahan itu yang tadi? Saya rasa sudah cukup, Bu ya. Saya juga berterima kasih sama Ibu sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya, saya senang sekali bisa mendengarkan ibu bercerita dan memberikan sedikit pencerahan pada hari ini. Semoga nantinya setelah ibu melaksanakan itu ada kabar baiknya, Bu ya, dari perubahan yang akan ibu lakukan. Iya, Bu. Baiklah, Bu. Sampai jumpa, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Selamat siang. Assalamualaikum. Siap juga. Waalaikumsalam. Segera wujudkan kreatif dan mandiri. Ya. Ya, Bu, alhamdulillah proses coachingnya berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaan ibu setelah melakukan coaching tadi? Iya, perasaan saya setelah melakukan coaching tadi, apa yang saya harapkan bisa tercapai, Bu ya. Saya juga merasa bahagia sudah bercerita dengan coach sehingga semua permasalahan
permasalahan yang dihadapi oleh kucing itu bisa tersampaikan gitu. Oke, baik. Pada saat coaching kita kan merujuk pada indikator pencapaian yaitu membangun harapan. Kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi, Bu Yen? Oh ya, jadi melaksanakan coaching itu tadi saya merasa sudah mampu fokus terhadap kucing, yaitu dengan mendengarkan aktif, kemudian dengan mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur cerita. Jadi apa yang Ibu harapkan kompetensi yang ini dikembangkan sudah tercapai ya, Bu, ya? Menurut saya sudah. Oke. Jadi saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya, Bu, ya? Iya Bu, silakan. Oke. Berdasarkan observasi saya, menurut saya percakapan coaching yang dilaksanakan di Polinda tadi sudah berjalan sangat baik. Di mana Ibu sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur cerita. Ya, Bu, ya, sudah menerapkan tadi. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coach pada sesi coaching tadi. Ibu mengharapkan dia untuk mengidentifikasi permasalahan, kemudian merencanakan aksi, kemudian juga mengembangkan kompetensi dari coach itu sendiri ya, dengan melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, Bu Ian, ya berarti kompetensi yang Ibu inginkan itu dengan mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif itu sudah terlaksana, betul tidak? Iya Bu, saya alhamdulillah sudah terlaksana. Oke. Menurut saya itu sudah sangat baik ya Bu Ian, ya. Kemudian juga Ibu sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada pra-observasi yang tadi kita bincangkan ya Bu Ian, ya. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai seperti itu. Iya, saya senang dengarnya Bu, terima kasih atas umpan balik yang sudah Ibu berikan kepada saya atas apa yang sudah kami jalani pada hari ini. Oke, nah begini ya Bu Ian, ya. Dari hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang dikembangkan untuk selanjutnya? Baik Bu, jadi saya berencana ke depannya nanti untuk terus melaksanakan latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang efektif, sehingga nanti pada saat melakukan coaching lagi kedepannya saya bisa bercerita lebih banyak dan dengan kucing bisa menyampaikan apapun yang ada dalam permasalahannya, dan juga saya mungkin bisa memberikan sedikit gambaran atau solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh kucing tersebut. Oke, bagus sekali ya Bu Ian, ya. Semoga kompetensi yang Ibu ingin kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nanti bisa tercapai sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Ya Bu, nanti saya akan berusaha melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan kucing sehingga kedepannya nanti akan lebih baik lagi dari kucing yang sudah saya lakukan dengan Ibu Polinda tadi. Kira-kira masih ada yang ingin Ibu sampaikan? Sepertinya sudah Bu.